Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat bergabung semuanya pada webinar kita hari ini, yaitu mengenai pelatihan kewirausahaan dan inovasi global. Webinar ini dipersembahkan oleh komunitas UMKM Naik Kelas, bekerja sama dengan Thunderbird School of Global Management dan Arizona State University. Senang sekali saya dapat berjumpa di ruang virtual ini untuk memandu kegiatan webinar kita sehingga 2 jam ke depan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Ketua Dewan Pakar, Bapak Mario Teguh. Selamat pagi, Pak Mario. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Baik, kemudian juga saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Dewan Pengurus Pusat maupun daerah Komunitas UMKM Naik Kelas, juga anggota UMKM Naik Kelas, Komunitas UMKM Naik Kelas yang hadir sebagai peserta hari ini. Kalau saya lihat ini ada yang dari Batu Sangkar ya, dari Bandung. Halo Bandung. Dari Sumatera Selatan ya, dari Lubuk Linggau, kemudian dari Palembang juga, dari Karawang, dari Kaltara juga hadir di sini. Apa kabar, Kaltara? Dari Sulawesi Selatan juga ada ya, kemudian dari Jakarta ya, banyak sekali. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight sekaligus kesempatan bagi anggota komunitas UMKM naik kelas khususnya ya, sehingga bisa terus meningkatkan diri agar bisa naik kelas. Nah, sebelum kita mulai, kita akan bersama mengikuti sambutan dari Ketua Dewan Pakar kita, Bapak Mario Teguh. Dipersilakan, Pak Mario. Terima kasih Ibu Nenda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat pagi Pak Yuli Purwono. Selamat pagi Pak Mario. Ya, eh, terima kasih ini. Saya sampaikan juga salam dari Pak Teddy. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, semua pelaku UMKM, anggota UMKM naik kelas. Ini kesempatan yang baik sekali kita diberikan kesempatan oleh Pak Yuli dari Thunderbird untuk bersama-sama belajar. Karena semua orang sukses adalah pembelajar. Kita tidak pernah tahu ketepatan dari yang kita pelajari, tetapi tidak ada ilmu yang sia-sia. Tuhan tidak menyia-nyiakan kualitas. Jadi apabila seseorang berkualitas, penggunaan orang itu ditentukan oleh Tuhan. Nah, kita semua meminta rezeki yang besar, kehidupan yang sejahtera, yang bahagia dan mulia, tetapi banyak di antara kita lambat menyesuaikan diri untuk menjadi pantas bagi jawaban dari doa-doa kita. Nah, orang-orang yang terus belajar, masih terus belajar menjadi pemilik masa depan. Orang-orang yang berhenti belajar menjadi pemilik masa lalu. Dan masa lalu kita berisi banyak penyesalan, kesalahan yang tidak bisa diperbaiki kalau kita tetap menjadi pribadi yang sama. Jadi sebuah kesalahan tidak bisa, jadi sebuah kesalahan yang dibuat oleh anak SMA tidak bisa diselesaikan oleh anak SMA. Harus diselesaikan oleh orang yang lebih berpendidikan. Nah, kita juga begitu. Masalah-masalah kehidupan kita ini sulit kita selesaikan kalau kita tidak kunjung mengerti satu. Kita tidak mengerti mengapa kita masuk dalam masalah. Jadi tahu mengapa kita masuk dalam masalah, itu menjadikan kita tahu caranya keluar dari masalah. Kemudian kesalahan sekali, dua kali itu wajar, tapi kesalahan terus-menerus menandakan kurangnya kemampuan. Nah, cara itu, jadi ilmu itu cara. Jadi orang yang berilmu itu tahu caranya. Nah, itu sebabnya orang-orang yang tidak berpendidikan formal tetapi sukses dalam bisnisnya,
itu berarti mereka sudah tahu caranya. Dan kita belajar dari mereka. Nah, waktu saya kuliah dulu di Amerika, kuliah bisnis, saya punya kekurangan, yaitu saya bukan pelaku bisnis. Saya lulusan dari IKIP Malang, jurusan bahasa Inggris, langsung belajar bisnis. Itu setengah mati itu. Nah, rekan-rekan sudah pelaku bisnis. Jadi sudah tahu bahwa tujuan pertama kita berbisnis adalah laku. Kan kita sudah tahu itu, biar rugi asal laku itu senangnya bukan main. Gitu. Kita buat sesuatu dibeli senangnya bukan main. Jadi laku itu kepentingan kita yang pertama. Nah, berarti di dalam belajar nanti dari Pak Yuli dan rekan-rekan kita belajar bagaimana supaya kita siap sebagai organisasi untuk laku. Yang lebih penting dari laku adalah laku terus. Karena banyak orang hanya laku sekali, tidak bisa laku terus. Nah, setelah laku terus, yang lebih penting dari itu adalah untung. Nah, setelah untung harus untung terus. Berarti harus berkelanjutan. Nah, keberlanjutan dari proses bisnis ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak memperbarui pengertian dan pengetahuannya. Nah, mudah-mudahan pertemuan hari ini dengan Pak Yuli membantu rekan-rekan untuk tercerahkan. Rata-rata kita sudah tahu kok. Rata-rata kita sudah tahu. Semua guru, konsultan, motivator kalau bicara kita sudah tahu dan sudah dengar, hanya sering lupa, sering tidak menyadarinya. Kita sering, oh iya, iya, begitu. Nah, jadi pertemuan ini adalah satu mungkin mengingatkan dari hal-hal baik yang sudah kita pelajari tapi yang sedang kita lupakan. Kedua, kita mengambil pelajaran silang dari keberhasilan orang di bidang lain, dari pemikiran bijak orang di industri lain yang bisa menjadikan kita lebih siap untuk menjadi pelaku bisnis yang sederhana. Jadi pelaku bisnis yang sederhana itu satu, mulai dari sikapnya. Beli murah, jual mahal. Banyak di antara kita sulit menerapkan itu. Beli murah, jual mahal. Nah, banyak di antara kita itu belinya, produksinya mahal, jualnya murah asal laku. Lalu mengeluh saingannya murah-murahan. Kita tidak bisa sukses berdagang murah-murahan karena kita tidak bisa mengalahkan orang yang sedang bangkrut dan cuci gudang. Orang bangkrut cuci gudang akan jual semurah-murahnya. Padahal kita perlu membiayai keluarga. Nah, berarti harus ada cara nanti yang dipelajari dari Pak Yuli dan rekan-rekan bahwa kita itu menjual harus mahal. Harus. Jangan mengeluh. Kalau mahal nanti nggak ada yang laku. Karena sebetulnya yang kita beli itu memang yang kita beli itu harga. Orang tawar-menawarkan yang disetujui harganya. Nah, tetapi kalau semua orang mau beli murah, maka tidak ada mobil Mercy, tidak ada BMW. Kalau semua orang mau murah. Nah, berarti tantangan rekan-rekan semua di dalam berbisnis ini adalah membangun penghormatan. Kalau produk kita dihormati, dibayar lebih tinggi. Nah, istilah bisnis produk dihormati itu adalah brandnya dikenal, mereknya dikenal, mereknya diketahui, kemudian organisasinya dikenal, budaya organisasinya dihormati. Berarti teman-teman nanti waktu kita belajar dari Pak Yuli, jangan hanya soal murah-murahan, tetapi juga tentang bagus-bagusan nama, bagus-bagusan citra, bagus-bagusan packaging, organisasinya, pelayanan. Ini saya ulangi yang saya sampaikan sebelumnya di seminar UMKM. Marketing itu 4 langkahnya. Satu, membuat orang beli. Nah, kita kan semua belajar supaya membuat orang beli. Kita sudah buat produk bagus, tapi kenapa nggak ada yang beli? Berarti yang pertama belajar membuat orang beli. Kedua, membuat orang beli lagi. Karena banyak orang laku dibeli tapi tidak dibeli lagi.
Ketiga, dibeli lebih banyak. Belinya itu saja, gitu enggak. Kalau kita mau lebih sukses, dibeli lagi, dibeli lebih banyak, dan yang keempat dibeli terus. Nah, itu 4 kesederhanaan dalam marketing ini. Lihat ya, saya ulangi lagi, nanti saya simpulkan. Satu, membuat orang beli. Kedua, membuat orang beli lagi. Membuat orang beli lebih banyak. Ketiga, membuat orang beli terus. Yang satu itu marketing. Yang tiga ini, buat orang beli lagi, beli lebih banyak, dan beli lebih terus, itu pelayanan. Kalau pelayanannya tidak bagus, tidak beli lagi, tidak beli lebih banyak, tidak lebih terus, tidak beli terus. Nah, banyak orang hanya kalau sudah berhasil menjual, hanya menjual satu kali, gitu. Nah, kesederhanaan ilmu di dalam bisnis ini dipegang dulu, itu filsafatnya, lalu teknisnya belajar dari Pak Yuli tentang bagaimana mengelola bisnis secara utuh, secara real, mulai dari kesederhanaan yang logis yang memungkinkan Bapak dan Ibu untuk berfokus pada pelayanan. Jadi kan setelah produk bagus, pelayanan dibaguskan, kemudian satu lagi, kita itu harus beredar. Orang-orang yang jualan, jalan beredar, jualan tahu, macam-macam beredar, dengan mikrofon, dengan speaker, beredar. Nah, kita sekarang sudah ada ilmunya untuk beredar. Sudah tidak lagi orang Jawa bilang either, jalan di antara kompleks-kompleks, tidak lagi. Sudah ada pendekatan modern, dan itu yang Pak Yuli nanti sampaikan. Sudah ada pendekatan pemasaran online. Kan kita sudah lihat di TikTok, di Instagram, mall, pusat perbelanjaan, pusat grosir bangkrut sekarang, tutup, gitu. Yang besar raksasa dikalahkan oleh ibu-ibu menjual sederhana, sari kunyit dibungkus, dijual, penjualannya ternyata meledak. Nah, jadi sekarang ini berita baiknya, rezeki semakin dekat dengan kita. Kalau dulu kita nggak punya uang untuk sewa ruko, kita susah berbisnis. Kalau dulu tidak bisa sewa kios di Mangga Dua, di Harko, di mana, susah. Tapi sekarang asal ada kamera, bisa motret produknya, punya akun Instagram, Facebook, TikTok atau Twitter, sudah bisa jualan, lalu tinggal berdoa. Nah, mudah-mudahan ini pertemuan kita dengan Pak Yuli hari ini membawa banyak pengertian baru, menyegarkan pengertian kita tentang bisnis, dan mudah-mudahan Pak Yuli bisa membantu nih rekan-rekan semua. Ini titip rekan-rekan semua, kita tadi semua pelaku bisnis yang sederhana, ingin naik kelas gitu Pak. Kalkulatornya mungkin kecil-kecil, tapi angkanya besar-besar. Gitu. Ya, nah, mudah-mudahan semua kita sukses, selalu sehat, bahagia, sejahtera bersama keluarga, jauh dari masalah, dan mulia dalam bisnis yang bermanfaat bagi sesama. Itu. Terima kasih Pak Yuli, terima kasih Bu Enden, dan terima kasih semua sahabat yang hadir pagi ini. Baik, terima kasih Pak Mario. Sebelum kita ke Ayu, putarkan dulu susunan pengurus komunitas UMKM naik kelas. Ini adalah susunan pengurus kami, Pak Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Penasehat, Pak Mario Teguh sebagai Ketua Dewan Pakar, ya, kemudian Pak Edi Ganivo, Pak Willy Putra Lesmana, dan Ketua Umum kita Raden Teddy, ya Pak Nurholis sebagai Sekjen, dan Pak Erik sebagai Bendahara. Ini adalah anggota Dewan Penasehat kami. Beberapa adalah figur populer yang sudah dikenal publik nih secara luas. Pengurus kami ini banyak juga berasal dari lintas bidang ya, sehingga tadi sesuai dengan apa kata Pak Mario, sehingga bisa saling berbagi pengertian dan berbagi pengalaman. Beberapa juga adalah pelaku usaha yang
sudah kawakan begitu ya. Ini anggota Dewan Pertimbangan, dan ini Dewan Pengurus Pusat. Ya, kemudian tentu saja ada juga pengurus UMKM, komunitas UMKM naik kelas daerah dan anggota yang jumlahnya cukup banyak. Pak Yuli dan Pak Mario juga rekan-rekan semua di sini. Baik, tadi kita sudah mengawali sesi pertama dengan penyemangat pagi dari Pak Mario yang super, ya. Semoga menjadi semangat buat kita semua mengikuti webinar hari ini. Kemudian tentu saja saya berikut ini akan memperkenalkan Pak Yuli Purwono. Selamat pagi Pak Yuli. Selamat pagi Bu Den. Iya, Pak Yuli akan menjadi narasumber kita hari ini. Beliau adalah Director of Business Development dari Thunderbird School of Global Management, dan akan menyampaikan paparan mengenai program pelatihan kewirausahaan dan inovasi global ini ya, Pak Yuli. Dan ada kesempatan 100 beasiswa ya, atau kesempatan untuk 100 pembelajar untuk bisa mengikuti course secara gratis, bahkan ada program lanjutan setelah itu Pak Yuli ya. Ini menarik sekali. Siap. Kami berharap ada kesempatan ya bagi kami di komunitas UMKM agar bisa naik kelas melalui program ini. Baik Pak Yuli, saya berikan kesempatan untuk Bapak menyampaikan paparan mulai dari apa program yang akan disampaikan ini, kemudian bagaimana proses pembelajaran nanti, termasuk kesempatan apa yang bisa diikuti sehingga kita bisa memperoleh ilmu baru yang lingkupnya global. Begitu. Persilakan Pak Yuli. Siap. Terima kasih Bu Den. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pakar Bapak Mario Teguh atas tadi openingnya. Sangat membuka buat saya sendiri dan harapannya buat Bapak Ibu semuanya supaya kita akan selalu belajar ya, dan selalu semangat untuk bisa selalu berkembang mungkin setiap hari gitu. Oke, saya izin share slide saya. Oke. Apakah terlihat untuk slide saya, Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat Pak Yuli. Oke, terima kasih. Sekali lagi semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat dimanapun berada di seluruh Indonesia. Hari ini saya ingin membuat, ini adalah kick off program tentunya, jadi ini awal dari kita untuk belajar bootcamp mengenai kewirausahaan dan inovasi global. Program dari Thunderbird, Francis and Diona Javi, 100 Million Learners Global Initiative atau inisiatif global 100 juta pembelajar. Yang kami sampaikan ini adalah program dari Thunderbird, Arizona State University, di mana kalau kami, Thunderbird School of Global Management, saat ini menjadi nomor 1 untuk program International Trade menurut QS 2023. Dan kami menjadi bagian dari Arizona State University yang saat ini menjadi peringkat nomor 1 di Amerika untuk inovasi. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Yuli Purwono. Saat ini saya adalah Direktur Business Development di Thunderbird School of Global Management, Arizona State University. Saya berbasis di Phoenix, Arizona, namun saya juga akan lama juga di Jakarta untuk implementasi program ini, sehingga dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk saya bisa belajar tentunya mengenai program-program yang Bapak Ibu jalankan, usaha-usaha, dan bagaimana kita belajar bersama. Nah, untuk hari ini nanti akan ada pendahuluan. Saya akan share sedikit kenapa sih harus ada program seperti ini, gitu. Kenapa Thunderbird punya program seperti ini. Lalu saya akan menyampaikan tujuan dari program 100 juta pembelajar atau 100 million learners ini, dan program yang kita tawarkan, serta kita akan mulai di program awal untuk Bapak dan Ibu semuanya. Dan mungkin nanti kita akan ada proses pendaftaran. Kalau ingin mendaftar hari ini bersama-sama, nanti kita akan bisa lakukan. Dan sebelum kita tutup, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan diketikkan di
kolom chat yang ada di Zoom ini, atau nanti ditanya jawab bisa mengangkat tangannya. Nah, untuk pendahuluannya adalah, jadi program kami adalah program 100 juta pembelajar atau 100 million learners ini kami luncurkan di tanggal 20 Januari 2022. Jadi ini namanya adalah Francis and Diona Javi 100 Million Learners Global Initiative. Kenapa namanya Francis and Diona Javi? Walaupun ini adalah dari Thunderbird. Karena Francis and Diona Javi ini adalah pasangan keluarga, suami istri, lulusan dari Thunderbird. Mereka adalah imigran dari Iran, datang ke Amerika, belajar di Thunderbird, dan alhamdulillah saat ini mereka menjadi salah satu pebisnis paling sukses di Arizona. Dan mereka merasa bahwa impact atau hasil dari belajar di Thunderbird membuat mereka bisa sukses seperti saat ini. Oleh karena itu mereka berkomitmen untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat di seluruh dunia khususnya melalui program ini, dan mereka berkomitmen, mereka mendonasikan uangnya supaya masyarakat termasuk Bapak dan Ibu semuanya bisa memanfaatkan atau mengambil manfaat belajar dari Thunderbird. Nah, program ini tentunya sangat-sangat ambisius ya, karena kita menyasar 100 juta. Gitu. 100 juta ini mungkin kalau di angka penduduk Indonesia mungkin tidak sampai 30% ya, gitu, atau 30%-nya seperti itu. Namun kalau dilihat dari apa yang kita komitmenkan, gitu, baik itu materi pembelajaran, sistem yang kita lakukan, ini cukup besar dan kita bilang paling berani saat ini untuk sejarah pendidikan tinggi. Apa yang kita tawarkan adalah sertifikat manajemen kewirausahaan dan inovasi, dan kita di sini menawarkan 3 program yang nantinya akan kita terjemahkan ke dalam 40 bahasa. Nah, jadi mungkin sebagai gambaran, kampus kami ada di Amerika Serikat, tapi kami berkomitmen untuk bisa menerjemahkan kursus ini ke dalam 40 bahasa, dan mungkin nanti kita akan kembangkan lebih jauh. Apa bahasanya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan yang paling penting adalah program ini akan ditanggung oleh beasiswa penuh. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang akan mengambil program ini, tentu ini tanpa biaya sampai dengan mendapatkan sertifikatnya. Nah, lalu tujuan dan sasaran dari program ini untuk siapa gitu. Jadi yang buat kami tegaskan sekali lagi adalah ini untuk siapa saja. Jadi bagi yang ingin menjadi pembelajar, tentunya saya sendiri ingin selalu belajar. Tadi Bapak Mario Teguh juga menekankan bahwa belajar ini menjadi sebuah nafas kita untuk selalu belajar, karena kalau tidak belajar kita berada di masa lalu. Atau mungkin yang para peserta, Bapak Ibu atau semuanya yang tertarik dengan kepemimpinan global, tentunya. Apalagi saat ini dunia sudah tidak ada batasan ya dengan adanya internet, sosial media seperti itu. Lalu yang tertarik dengan manajemen, tertarik dengan kewirausahaan, juga kami sarankan untuk mendaftar. Nah, gunanya untuk apa? Baik untuk membangun keahlian. Kalau saya ingin bangun keahlian kewirausahaan saya, marketing saya penting belajar ini, atau memulai bisnis tentunya, atau bagi mereka yang bekerja, gitu. Itu untuk menjalankan divisi di mana mereka tetap bekerja, dan juga akan membantu mengembangkan kemampuan. Jadi saat ini khususnya ekonomi digital sangat penting, mungkin di Indonesia saat ini juga mengacu ke sana untuk ekonomi digital, ini akan menawarkan program yang tentunya ruang lingkupnya akan lebih luas lagi. Jadi sangat setuju sekali ketika nama komunitas ini adalah UMKM naik kelas, karena tujuan kita tentu untuk selalu naik kelas. Nah, manfaat lainnya adalah setelah lulus dari program ini, maka Bapak dan Ibu juga memiliki pilihan untuk bisa belajar seumur hidup yang hampir tidak ada batas, yang kita nanti akan tawarkan juga, baik melalui Thunderbird ataupun melalui institusi pendidikan lainnya. Dan untuk mungkin kampus-kampus di Indonesia pun, kami ingin bermitra supaya program ini bisa dilanjutkan, tidak hanya dari kami, tapi juga seluruh institusi pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, ini gambaran kalau melihat dari diagram sasaran pembelajar. Kenapa kita fokus ke sini? Karena saat ini kesenjangan terbesar kita memang ada di sini. Mungkin kalau di Indonesia secara grafik,
pendidikan rata-rata adalah SMP, namun program kami memang menyasar dari tingkat SMA gitu. Kalau untuk pendidikan, yang pertama adalah SMA dan SMK, yaitu anak-anak SMA yang mungkin satu tidak bisa melanjutkan. Kemarin ketika masa pandemi, banyak sekali adik-adik yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor biaya, faktor waktu, faktor jarak, seperti itu. Atau mungkin adik-adik SMA yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga mereka butuh skill, atau yang ingin langsung bekerja. Maka program ini sangat cocok. Lalu juga yang kedua adalah perguruan tinggi. Jadi untuk adik-adik yang S1 mungkin tidak bisa melanjutkan tadi karena faktor-faktor tertentu, atau mungkin S1 sedang berjuang mencari kerja karena dan tidak bisa melanjutkan fokus, mungkin setelah S1 dapat pekerjaan lalu sangat fokus sehingga tidak bisa melanjutkan ke S2, atau mungkin yang sekarang sedang masuk di S2, karena kita ada program untuk itu. Dan yang paling penting juga tentunya untuk UMKM. Jadi untuk usaha mikro, untuk usaha kecil dan menengah, ini penting sekali untuk meningkatkan tadi pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha. Ini juga kita targetkan untuk instansi pemerintah dan organisasi nirlaba tentunya, supaya mereka juga bisa tadi semua bisa naik kelas. Untuk demografisnya tentu prioritas kita ada di orang-orang atau teman-teman semua yang tidak memiliki akses gitu ya ke pendidikan bisnis dasar. Jadi maaf, saya ingin belajar kewirausahaan, tapi satu, saya tidak punya biaya. Kedua, jarak saya untuk tempat kursus jauh. Ketiga, saya tidak punya waktu. Nah, ini sasaran kita. Kita berikan program yang bisa diakses kapan saja dengan hanya bermodalkan komputer atau handphone, itu bisa diakses. Lalu juga demografisnya adalah pemuda, artinya remaja gitu ya, dan juga orang-orang yang mungkin ingin gitu produktif. Pemuda ini adalah bisa pengangguran atau setengah pengangguran, karena banyak sekali juga saat ini lulusan-lulusan anak-anak lulusan SMA ataupun S1 gitu. Mereka menjadi setengah pengangguran karena pekerjaan mereka tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Dan 70% tentunya target kami adalah wanita dan anak perempuan, karena ini juga menjadi salah satu target dari program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kita juga menyasar untuk orang-orang yang masih memikirkan masa depannya, mungkin adik-adik yang belum tahu mau bekerja apa, gitu, atau mungkin saya memikirkan antara apakah bekerja atau berusaha, seperti itu. Maka skill ini akan sangat penting juga. Atau mungkin yang mungkin Bapak Ibu punya anak yang mungkin belum tahu nih tujuan karirnya seperti apa nih, setelah lulus SMA saya mau ambil jurusan apa. Saya sarankan mengambil program ini juga, karena ini juga sesuai untuk mereka. Nah, ini program yang kami tawarkan. Jadi tadi saya sampaikan kita ada 3 level. Ini yang pertama adalah ada level dasar. Jadi untuk tingkat dasar ini tidak ada batasan tingkat pendidikan. Jadi siapapun mau tidak sekolah, mau lulus SD, SMP, SMA, S1, S2 seperti itu, bisa mengambil program ini. Program yang kami tawarkan di tingkat dasar ini adalah bootcamp kewirausahaan. Jadi durasinya cukup pendek, tapi cukup padat, artinya pemahaman tentang seluruh konsep kewirausahaan kita berikan. Dan yang menarik adalah tentu ini ada video juga, ada bacaan juga, dan juga ada kuisnya, sehingga selalu menawarkan kita untuk selalu bisa. Yang membedakan adalah bahwa program ini tidak bisa memenuhi syarat untuk transfer SKS, artinya ketika Bapak Ibu lulus hanya mendapatkan sertifikat, tapi tidak bisa dikonversi menjadi SKS. Nah, saat ini program ini sudah selesai, artinya sudah selesai di-develop, sudah diluncurkan, dan tersedia dalam 20 bahasa. Lalu kita ada program menengah, ini adalah sasarannya adalah untuk adik-adik SMA dan S1 awal, jadi mungkin semester 1 sampai semester 5 begitu. Nah, ini yang kita tawarkan, kita ada 5 kursus di program yang menengah ini, masing-masing 135 jam. Nah, kenapa ini kita sarankan untuk sekolah menengah atas sampai S1 awal? Karena bobot pendidikannya. Jadi bukan batasan, artinya siapapun boleh mengambil, hanya kita sampaikan bobot pelajaran di tingkat menengah ini setara dengan anak SMA dan juga anak S1 awal, seperti itu.
Nah, ada 5 kursus, masing-masing 135 jam, artinya ini setara dengan 3 SKS di Amerika. Gitu. Mungkin lebih kalau SKS di Indonesia, tapi di Amerika ini setara, satu kursus ini masing-masing ini setara 3 SKS. Dan nantinya akan bisa dikonversi menjadi SKS akademik. Gitu. Jadi kalau misalkan lulus dari program ini, 5-5-nya untuk nilai tertentu, ya kita ada batasan nilai, biasanya B, gitu. Nanti akan bisa dikonversi menjadi, karena 5 kursus kali 3 SKS, 15 SKS. Dan mendapatkan sertifikat juga. Jadi mendapatkan sertifikat dan bisa dikonversi. Artinya ini benefit yang tentunya kalau diterima di kampus yang memang sudah bekerja sama, ini semacam beasiswa, sehingga tidak perlu mengambil kelasnya lagi. Nah, program yang menengah ini akan tersedia mulai musim gugur 2023. Jadi mungkin Agustus September ini baru akan tersedia di programnya. Dan yang terakhir adalah program lanjutan, ini untuk tingkat pendidikan sarjana akhir, jadi semester 6, 7, 8, seperti itu, dan pasca sarjana. Kita sebut mungkin program ini nanti, kalau dilihat dari programnya, lebih ke seperti mini MBA atau micromaster, seperti itu. Ini juga sama, ada 5 kursus, masing-masing 135 jam, setara 3 SKS, dan nanti bisa dikonversi menjadi SKS juga. Saat ini sudah tersedia sebagian, namun dalam bahasa Inggris. Ini program tadi, ketika kita jabarkan untuk program dasar, kita ada satu program namanya Bootcamp Kewirausahaan dan Inovasi Global yang akan kita mulai pada hari ini. Yang untuk program menengah, ini yang 5 kursus tadi ada prinsip manajemen global, prinsip akuntansi global, prinsip pemasaran global, big data dalam ekonomi global, dan juga kewirausahaan global. Ini tentu untuk adik-adik SMA atau mungkin S1 ini sangat penting untuk memiliki skill ini. Sehingga apa, misalkan anak SMA baru mau lulus atau setelah lulus mau kerja, minimal mereka sudah memiliki skill ini ketika mereka misalkan ditempatkan di tempat yang mungkin di SMA-nya IPS, atau saat ini mungkin tidak ada ya karena kurikulum merdeka gitu bisa memilih, tapi ketika banyak konsentrasinya di IPS, mereka akan tetap memiliki skill di big data seperti itu. Atau mungkin yang di IPA mereka memiliki skill akuntansi di sini, sehingga ketika mereka harus bekerja mereka punya skillnya. Atau ketika mereka bisa konversi ke kredit, maka ketika S1 mereka tidak perlu mengambil kelasnya lagi. Untuk program lanjutan, ini yang tadi saya sampaikan, ini mirip dengan mini MBA atau dengan micromaster. Ini program beasiswa tentunya, jadi tidak ada biaya ketika mengambil program ini. Ada kepemimpinan global dan pengembangan diri. Ini tentu paling penting ketika misalkan contoh kita mau naik kelas dari saya menjadi pemimpin sendiri untuk nanti memimpin orang lain. Ketika saya punya satu usaha gitu, misalkan satu gerobak gitu ya, terus saya mau gerobak lain yang saya harus memperkerjakan orang lain, maka program ini cukup penting. Yang awalnya saya memimpin diri saya sendiri disiplin, saya sekarang juga harus memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain untuk menjalankan bisnis saya, untuk pengembangan bisnis saya. Nah, ini penting. Yang kedua adalah kewirausahaan global dan bisnis berkelanjutan. Karena tujuan utama bisnis tentunya bisnis saya akan tadi berkelanjutan yang tadi disampaikan oleh Pak Mario, ketika produk itu harus ada 4, yaitu dibeli lagi, dibeli makin banyak, dan dibeli terus-menerus seperti itu. Itu berkelanjutan. Dan yang ketiga tentunya paling penting juga adalah akuntansi global, bagaimana mengelola bisnis itu berdasarkan angka. Karena seringkali angka ini menjadi faktor apakah bisnis ini akan berkelanjutan apa tidak. Tadi Pak Mario juga menyampaikan, kalau kita membeli produk bahan bakunya mahal, kita jualnya murah, tentu secara angka itu tidak sesuai. Dan kalau kita mengetahui, tentu bagaimana kita mengetahui antara harga dasar sampai ke harga penjualan untuk kita bisa membangun bisnis yang berkelanjutan. Dan yang keempat adalah ini saat ini tentunya kita sebut sebagai revolusi industri keempat, sangat penting untuk bisa mengetahui tentang data, menganalisa data, dan juga transformasi digital. Ini tidak hanya teknis, tapi yang paling penting di sini adalah mindset, pola pikir kita untuk selalu berinovasi seperti itu. Makanya program ini adalah kewirausahaan dan inovasi global. Dan terakhir ini kursusnya adalah pengalaman pelanggan dan pemasaran digital. Tadi Pak Mario juga sudah menyampaikan bahwa pemasaran itu yang pertama, tapi setelah itu adalah pelayanan seperti itu, yang membuat orang akan selalu datang terus-menerus. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ambil pertanyaan,
nanti bisa di-chat ya. Nah, ini bahasa yang sudah kita terjemahkan untuk yang bootcamp tadi. Nah, ada 20 bahasa. Nah, kalau dilihat mungkin Bapak Ibu ingin mengambil dalam bahasa Inggris boleh, bahasa Spanyol boleh, bahasa Arab boleh, gitu. Atau yang kita ke bawah, bahasa Indonesia kita sudah siapkan, gitu. Atau misalkan lebih jauh lagi, gitu. Oh ternyata sudah diterjemahkan dalam bahasa Jawa ya. Gitu. Nah, ini juga bisa diambil. Jadi yang mana Bapak Ibu nyaman nanti bisa mengambil dalam bahasa yang diinginkan gitu ketika mendaftar. Oke, untuk Bapak Ibu nanti yang awal-awal di sini nanti pertanyaan akan saya jawab ya, yang ada di chat ya. Jadi saya akan coba lanjutkan dulu karena ada beberapa konten di sini yang akan nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kita masuk yang untuk hari ini. Tadi kan saya sampaikan ada program dasar, menengah, dan lanjutan. Kita masuk ke program dasar dulu. Harapannya ini menjadi program awal untuk Bapak Ibu bisa ambil. Itu adalah Bootcamp Kewirausahaan dan Inovasi Global. Nah, ini cocok untuk semua pembelajar dari semua tingkat pendidikan. Jadi tidak ada batasannya. Gitu. Artinya yang tadi kita sampaikan itu bukan batasan boleh ambil atau boleh tidak. Kita sampaikan batasan dari bobot pendidikannya. Nah, untuk program dasar ini ada 19 modul. Nah, jadi 19 modul ini membahas masing-masing ini ketika dipelajari akan membentuk pola pikir atau mindset sebagai wirausaha yang inovatif seperti itu. Apa yang dibahas? Yang pertama tentu tentang revolusi industri keempat. Kenapa harus kita bahas? Karena semua bisnis saat ini tentu akan memanfaatkan yang disebut sebagai revolusi industri. Itu ada ini saat ini kita masuk keempat. Jadi artinya kita akan mengetahui revolusi industri pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan keempat apa. Dan juga teknologi yang mendorong dari setiap revolusi itu. Kenapa sih sekarang semua orang menggunakan sosial media gitu dan jenis teknologinya? Gitu. Tapi apakah seperti itu? Bisa jadi di tempat lain belum tentu butuh. Kenapa? Karena kalau belum ada listrik tentu tidak bisa masuk ke internet. Gitu. Nah, jadi masih fokus di industri yang masuk industri sebelumnya. Tapi itu juga akan membawa bisnis tersendiri. Jadi memahami bahwa revolusi industri penting dalam sebuah bisnis, ini akan sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu fokus kira-kira bisnis apa yang paling sesuai di setiap kondisi, baik itu geografi maupun demografinya. Nah, modul kedua akan belajar mengenai perencanaan strategis. Gitu. Kenapa harus punya visi, kenapa harus punya tujuan yang jelas, supaya bisnis itu tadi bisa berkelanjutan. Modul ketiga nanti akan belajar mengenai bagaimana menyiapkan organisasi ketika nanti bisnis saya dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya. Untuk penskalaan atau ekspansinya. Dan yang keempat tentu prioritas. Seperti apa prioritas yang kita ingin buat. Gitu, sehingga hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ini nanti akan ada modul-modulnya, akan ada penjelasannya, ada videonya tentunya, dan terakhir ada kuisnya, sehingga Bapak Ibu semakin paham. Gitu ya. Modul kelima adalah akuntabilitas, transparansi, dan etika dalam bisnis. Ini yang menurut saya sangat penting dalam membuat bisnis. Gitu. Etika bisnis, gitu. Khususnya kita di Indonesia tentunya. Apakah ini bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kita membuat bisnis ini menjadi transparan, bagaimana kita melakukan akuntabilitas, gitu, bertanggung jawab. Nah, modul 6 sudah mulai, ketika bisnis saya sudah mulai berkembang, bagaimana merekrut talenta, gitu. Karena ketika tadi saya mau punya saya punya gerobak, gitu, batagor 1, saya mau punya kedua, gitu. Saya tentu harus merekrut orang yang paling cocok untuk menjalankan bisnis saya itu, gitu. Karena saya tidak mungkin memegang dua-duanya. Bagaimana caranya merekrut talenta berkualitas, apa yang saya tawarkan. Yang penting juga modul 7 adalah tentang bagaimana menciptakan budaya bisnis gitu, untuk selalu tumbuh. Gitu. Ada orang misalkan diajak bisnis tapi baru menambah sedikit, capek gitu. Baru apa sedikit, banyak keluhan gitu. Nah, bagaimana membuat budaya bisnis yang semua orang itu selalu ingin tumbuh. Ini sangat penting. Modul 8, jadi ini urutannya sebagai journey ya, atau sebagai proses pengalamannya gitu. Setelah itu adalah bagaimana mengembangkan stafnya untuk membantu pertumbuhan bisnis.
Modul 9 ini penting ketika melihat bagaimana kita melihat proses tadi, misalkan dari pengambilan bahan baku sampai penjualan, setiap rantai ini punya nilai sehingga bisnis kita semakin menguntungkan. Nah, rantai nilai ini sebagai keunggulan kompetitif, ini menunjukkan sebuah bisnis ini tidak bisa ditiru oleh orang lain, atau susah ditiru. Ada contoh-contohnya di situ. Kenapa sebuah bisnis susah ditiru? Karena kalau bisnis mudah ditiru, tentu persaingannya akan semakin banyak. Bukan berarti bahwa tidak boleh ada bisnis yang sama, gitu. Bisa jadi, tapi di sini disampaikan juga bagaimana bisnis yang sama memiliki keunikan masing-masing. Penting. Modul 10 tentang manajemen keuangan. Bagaimana mengetahui tentang misalkan neraca laba, rugi laba, misalkan gitu, atau misalkan pembukuan, atau misalkan cash flow gitu, atau arus cash gitu. Bagaimana melihat itu, gitu. Sehingga kalau setelah modul ini secara singkatnya mungkin ketika saya sekarang melihat laporan keuangan yang lebarnya satu surat kabar itu, saya langsung bisa melihat, oh kira-kira ini perusahaan ini rugi apa untung ya gitu. Kira-kira apa yang membuat orang melihat perusahaan ini cukup bagus gitu. Dan bagaimana itu terlihat juga dalam bisnis saya. Ini juga cukup penting. Lalu juga ada kewirausahaan sosial gitu. Atau modul 11, saya lompatnya terlalu jauh soalnya. Jadi manajemen keuangan modul 11 adalah pendanaan dan akses modal. Kalau saya punya usaha bisnis, kira-kira saya cocoknya ini mendapatkan pendanaan dari mana? Apakah saya harus mendanai sendiri atau saya model startup? Saya mendapatkan pendanaan dari yang saat ini disebut sebagai angel investor, atau saya membuat pitching gitu. Nah, itu ada di situ. Modul 12 menjelaskan bagaimana ada kemitraan antara publik dan swasta tentang pemerintah. Saya misalkan Pemda misalkan untuk proyek tertentu, bagaimana prosesnya dan apa kira-kira poin-poin yang harus saya perhatikan. Modul ke-13 adalah kewirausahaan sosial gitu. Bahwa program sosial atau kewirausahaan sosial ini tidak berarti tidak akan menguntungkan gitu. Banyak contoh-contoh di sini yang menyampaikan bagaimana sebuah program secara sosial dia punya impact yang tinggi, tapi secara bisnis juga menguntungkan. Ini bisa gitu. Dan ada contohnya. Jadi menurut saya sangat menarik untuk Bapak Ibu tadi melihat kira-kira model usaha seperti apa yang paling cocok. Modul ke-14, 15 ini sudah masuk ke tadi pemasaran. Jadi tentang kesetiaan pelanggan, bagaimana kita menciptakan produk supaya pelanggan itu setia gitu. Walaupun harganya mahal. Mungkin kalau sekarang kita mengacu sebagai contoh, kenapa orang maunya kalau handphone pengennya iPhone gitu. Walaupun udah tahu itu mahal seperti itu. Nah, ini juga pembelajaran. Lalu bagaimana membuat branding tadi. Pak Mario juga menyampaikan sekilas tadi tentang branding. Kenapa itu penting? Baik itu untuk bisnis maupun bahkan untuk pertumbuhan bisnis. Dan ke-16 ini sangat penting juga dan di Indonesia sudah semakin ditingkatkan dan ditekankan pentingnya kekayaan intelektual dalam bisnis. Saya punya merek, saya punya brand, bagaimana itu bisa dijaga. Modul 17 mungkin Bapak Ibu sudah sangat terbiasa saat ini dengan tren saat ini adalah menggunakan media sosial secara efektif. Jadi yang pertama saya yakin banyak yang sudah melakukan. Yang kedua ini yang mungkin sangat penting gitu. Bahwa menggunakan media sosial itu satu hal, tapi secara efektif untuk bisnis itu hal lain. Yang itu mungkin harus dipelajari gitu. Karena bisa jadi semua orang gitu, mungkin saya sendiri gitu. Pagi yang kita buka adalah media sosial, tapi belum tentu efektif secara bisnis. Itu harus kita fokuskan. Yang modul 18 ini tren secara global tentunya, diversity atau keanekaragaman. Mungkin buat kita di Indonesia cukup terasa, tapi selalu akan kita tekankan lagi kesetaraan juga, dan juga inklusi. Apa bedanya inklusi dengan kesetaraan? Nggak ada bedanya. Dan yang terakhir adalah memimpin dan mengelola di dunia global. Ini contoh pemimpin-pemimpin global tentunya. Kenapa semua orang punya visi, kenapa orang pada dasarnya adalah kenapa saya punya nilai yang saya harus pegang ketika saya menjalankan bisnis. Dan contohnya seperti apa? Ini modul 19. Ini satu modul kira-kira 2 jam. Jadi kalau dilihat kira-kira totalnya berapa? Kali 19, ya 38 jam, 40 jam.
sangat sangat singkat tapi sangat bernas kalau menurut saya. Dan ini tentunya tadi yang saya sampaikan, ini masih awal, mungkin nanti kita akan ada webinar untuk cek lagi Bapak Ibu sudah sampai mana kalau ada pertanyaan lanjutan. Nah, ini bootcamp yang saya sarankan untuk nanti bisa kita mulai bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini cara pendaftarannya. Jadi kalau Bapak Ibu ini mendaftar saat ini, gitu, itu adalah kunjungi 100millionlearners.org. Ini untuk mendaftar bootcamp-nya. Jadi ini prosesnya. Tapi saya akan share sedikit untuk video pendaftarannya ya, Bapak Ibu ya. Mungkin ini dalam bahasa Inggris. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan. Saya izin share untuk video ini. Setelah ini baru kita akan masuk ke tanya jawab. Hello and welcome to this tutorial on how to get started with Thunderbird's 100 Million Learners program. To get started, please visit 100millionlearners.org. Once you arrive at the website, your first step should be to select your preferred language just below the top banner. Once you've selected your preferred language, scroll down and select the course you'd like to explore by clicking the button under each title. This will take you to an overview page where you can learn all about the topics and faculty for your course. If you've signed up in the past, click Sign In here. Or, to enroll for the first time, scroll to the bottom of the page and fill out our form so we can learn more about you and your goals. Once complete, click Submit. The next screen will outline your next 3 steps. The first step is to verify your email. Check your inbox for an account confirmation email and click the Verify My Email button to finish the registration process. Step 2 is where you sign in to access your course. After you verify your email, keep your eyes open for another email with details about the course you just enrolled in. Click the Get Started Here button to sign into your course. You can also return to the 100 Million Learners site to sign in. Step 3 is simply to begin the course, which you can complete at your own pace. Let's return to the 100 Million Learners site to sign in. Be sure that your preferred language is selected, and return to the course you just enrolled in. Next, click Sign In. If you're prompted to log in, please enter the email and password you just used to enroll. And now, click Sign In. You may be asked to read and approve the Canvas Acceptable Use Policy. Now please click your course at the top left. You should now be at the home page for your course. We're grateful you joined us and we hope it's a great experience for you. Hello. Oke, baik Pak Yuli ya. Terima kasih penjelasannya Pak Yuli. Tadi sudah disebutkan 19 modul. Itu padat sekali Pak ya. Cukup padat ya. Tapi worth it lah sepertinya ya. Untuk para pembelajar yang mau naik kelas nih. Nah, oke, kemudian di kolom chat ini sudah ramai pertanyaan Pak Yuli. Saya akan bantu membacakan seputar program ini ya. Pertanyaannya. Oke, saya mulai pertanyaan dari Ibu Anita. Daftar kemana? Tadi sudah dijawab ya Pak ya, pendaftaran online ya Pak ya? Melalui pendaftaran online, nanti tadi kita kirimkan panduannya, Bu Anden. Kita ada PDF untuk proses pendaftarannya, nanti akan kita kirimkan. Mohon maaf tadi dalam bahasa Inggris, nanti akan kita kirimkan dalam bahasa Indonesia, tentu panduannya untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa diikuti satu persatu. Panduannya dikirim ke mana nih Pak maksudnya? Nanti saya kirim ke Bu Anden untuk bisa dibagikan ke teman-teman. Biasanya kalau mereka ada komunitasnya nanti bisa disebarkan. Baik, baik. Terima kasih Pak Yuli. Jadi mohon ditunggu Bapak Ibu, panduan pendaftarannya akan segera kita terima. Kemudian mengenai usia, ya, adakah batas usia Pak Yuli?
Tadi saya sampaikan bahwa batas usia tidak ada, hanya tadi yang kalau bootcamp ini tidak ada batasan usia, tidak ada batasan pendidikan, karena untuk semuanya yang modul yang tadi untuk tingkat menengah, tadi kita sampaikan memang untuk ketika saya sampaikan SMA dan sarjana, itu adalah bobot pendidikannya, bobot kelasnya seperti itu. Jadi bukan batasan usia, bukan batasan pendidikan. Silakan Bapak Ibu ingin mengambil nantinya program menengah atau program lanjutan. Jadi kita tidak membatasi siapapun untuk mengambil program ini. Oke, baik ya. Untuk time limitnya juga tidak ada Pak atau seperti apa? Untuk satu kursus, jadi untuk bootcamp ini biasanya 6 bulan. Jadi kalau kita lihat tadi kan totalnya 38 jam lah seperti itu. Kalau saya ambil misalkan 1 minggu aja saya mengambil 2 jam gitu. Berarti kan ada 18 minggu, 19 minggu. 19 minggu kalau saya bagi berarti kan sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Itu pun kalau seminggu saya 2 jam. Nah, saya bayangkan Bapak Ibu misalkan sehari menonton YouTube atau yang mungkin menonton Netflix gitu, dikurangin 1 seri gitu, mungkin sudah mengambil 1 jam gitu. Jadi kalau seminggu seharusnya bisa 3-5 jam. Itu harapannya jadi sekitar 3 bulan sudah selesai. Oke. Untuk metode pembelajaran ya Pak Yuli, ini adalah secara online, tetapi tidak tatap muka, betul Pak? Betul. Ini jadi mandiri ya, online mandiri. Jadi Bapak Ibu silakan mengambil, mengikuti modulnya. Ada videonya, ada latihannya. Tapi kalau ada pertanyaan, nanti saya akan sampaikan kira-kira pertanyaannya kemana. Kita ada email yang tentunya untuk support dalam bahasa Indonesia. Ada evaluasinya tidak Pak? Proses evaluasinya atau kegiatan ada evaluasi? Setiap modul tadi ada evaluasinya. Jadi setiap modul kita sampaikan kira-kira di modul ini apa yang dipelajari gitu. Nanti pada akhirnya akan ditanyakan juga supaya Bapak Ibu juga paham yang dipelajari dalam satu modul itu seperti apa. Ya, kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Agustin ya. Apakah semua modul harus terselesaikan? Ya, kalau ada ketertinggalan salah satu modul, apa bisa mengulang? Ataukah seperti apa sistemnya? Apakah dari evaluasi tadi menjadi ukuran boleh ke next modul atau seperti apa, Pak Yuli? Oke, saya share tentang pertanyaan tadi ya. Jadi yang modulnya ini satu, semua online. Yang kedua, asinkronus artinya waktu belajarnya Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Apakah pagi punya waktunya, siang punya waktunya, atau malam, silahkan. Tidak ada tanggal mulai atau akhir yang pasti. Artinya, kalau saya mulai hari ini, ya saya akan dihitung mulai hari ini. Lalu misalkan Bu Enden mulainya besok, ya dihitungnya dari besok. Jadi berbeda masing-masing seperti itu. Lalu juga interaktif, tentu ada video, ada bacaan, ada kuisnya. Kita diakses melalui ponsel atau komputer atau laptop gitu. Yang tadi adalah misalkan kalau saya tertinggal gitu, silakan diulangi, silakan diambil lagi seperti itu. Jadi tidak ada misalkan saya tertinggal nih gitu, tertinggal dari siapa, karena pace-nya kan tadi menurut masing-masing. Namun untuk mendapatkan sertifikat tentunya semua modul harus diambil dan ada syarat ketika kuisnya tadi di akhir pertanyaannya minimum skornya harus 8 seperti itu. Apakah boleh diulang? Tentu boleh sampai paham, karena tujuan ini bukan ujian, tujuan ini supaya paham. Ketika untuk mendapatkan sertifikat artinya sudah paham dalam pembelajaran kursus ini. Ya, sehingga jangan sampai sertifikatnya dapat, tapi ilmunya nggak dapat, Pak ya? Betul, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan ilmunya. Ya, sehingga Thunderbird sendiri tadi ya menekankan pada nilai skor 8 tadi Pak ya, minimal untuk kuis, sehingga bisa lanjut ke modul berikutnya. Sehingga Bapak Ibu dipastikan udah paham dulu nih, gitu ya, baru kemudian ke modul berikutnya. Baik, kemudian dari Aga Robin, ya, grade pendidikan saya S1, syarat administrasi apa yang harus dipenuhi untuk ambil S2? Atau barangkali ini program lanjutan maksudnya Pak, yang advance tadi ya? Bagaimana Pak Yuli? Oke, yang advance tentu saya sampaikan tadi tidak ada syarat gitu. Syaratnya adalah ya tadi ketika mengambil modulnya belajar sungguh-sungguh, ketika nanti ada semacam kuis di akhir ya nilainya harus sesuai supaya mendapatkan sertifikat tadi. Tidak ada persyaratan administrasi Pak, misalkan ada ijazahnya ketahuan gitu ya S1 sudah? Tidak ada. Jadi
tadi pendaftaran sama kita sampaikan tadi, ini adalah peluang untuk semua orang, merata ya, artinya pendidikan ini untuk semua. Jadi kita tidak membatasi dari latar belakang pendidikan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tuti. Ini rasanya sudah terjawab tadi ya, bahwa pembelajarannya offline dan sinkronus, ya, tatap muka tapi mandiri. Tidak tatap muka ya, maksudnya online tapi tidak tatap muka atau belajar secara mandiri. Ya, tidak menginap ya di rumah masing-masing gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kampus kami bisa menjalin kerjasama dengan program ini untuk mahasiswa kami? Oke, terima kasih. Ini sangat menarik sekali. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah program ini fokus hanya online gitu? Yang pertama adalah kita sediakan online. Apakah bisa offline? Tentu bisa, hanya beda model pengirimannya, walaupun semua nanti aksesnya di online. Kita akan ada program-program yang offline tentunya, hanya ketika offline kan ada pertimbangan lainnya, karena program online ini kita sampaikan tadi sudah beasiswa penuh, artinya setiap orang bisa mengambil. Hanya ketika dibawa ke offline tentu tadi nanti tempatnya siapa, karena pasti ada faktor biaya. Nanti kira-kira Bapak Ibu datang, kalau pagi-pagi datang pagi tentu harus ada misalkan supaya tidak ngantuk, ada kopinya, ada tehnya seperti itu. Itu tentu pertimbangan lainnya. Nah, jadi sebenarnya program yang kita sampaikan saat ini online, apakah bisa offline? Bisa, pertimbangannya pasti ada. Yang kedua, tadi dari Bu Tuti, terima kasih ketika misalkan untuk kampus bisa bekerja sama, sangat terbuka sekali. Nanti kita bisa buat seperti ini juga kick off untuk para dosen untuk paham dan mulai mengambil modul ini, dan setelah mereka lulus, tentu mereka bisa mengajarkan kembali ke anak didiknya, gitu, baik itu mahasiswa atau siswa untuk mengambil programnya. Gitu. Dan nanti kalau ada pertanyaan tentu kita bisa buat. Atau alternatif lain, kita bisa melakukan namanya training untuk fasilitator, untuk TOT gitu, supaya lebih paham lagi gitu. Karena setiap modul nanti ada pertanyaan berbeda-beda dan kita akan jawab satu-satu. Gitu. Hanya memang ini di luar dari program ini, tapi kita bisa lakukan. Tujuannya apa? Supaya untuk program lanjutannya untuk mahasiswa akan lebih paham, karena fasilitator dalam ini dosen sudah lebih paham duluan. Seperti itu. Oke, menarik ya. Jadi ada banyak program pengembangan akhirnya ya dari sini Pak Yuli ya. Oke, Siap. kemudian tadi sudah disebutkan beasiswa penuh ya Ibu Tuti ya. Kemudian apakah kita bisa akses semua modul atau hanya ambil satu judul modul saja? Semua ya Pak Yuli ya? Jadi ketika mendaftar, Bapak Ibu akan mendapatkan semua akses tadi, dasar, menengah, dan advance itu, lanjutan itu semua akan mendapatkan. Hanya tadi yang saya sampaikan, untuk bootcamp itu semua bahasa sudah tersedia. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah memilih bahasanya. Nah, ketika saya memilih bahasa Indonesia, tentu yang baru tersedia adalah yang bootcamp karena ada bahasa Indonesia tadi. Yang menengah tadi baru akan tersedia di Agustus atau September tahun ini. Yang lanjutan itu baru tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil yang lanjutan, tentu pilihnya harus dalam bahasa Inggris. Begitu. Tadi kalau untuk misalkan di bootcamp, ya harus mengambil semua modul. Walaupun saya hanya ingin mengambil modul 10 dulu nih mulai, tidak apa-apa. Tapi kalau nanti untuk mendapatkan sertifikat, harus selesai. Tuntas 19 modul, Pak ya? Betul. Oke, ini berarti setiap orang bisa menyelesaikan pembelajaran ini lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pilihannya masing-masing, Pak Yuli ya? Betul sekali, Bu Den. Jadi kalau misalkan individu tentu akan tergantung dari kecepatan masing-masing. Kalau dibuat per kelas, ya nanti kita harapkan misalkan satu kelas itu lulusnya bareng-bareng gitu. Ya itu nanti akan beda lagi karena harus diingatkan gitu supaya sama-sama berada di modul yang sama. Oke, baik. Pak Yuli, artinya dengan spesifikasi tadi kita bebas memilih saya mau ambil dari bootcamp dulu misalkan, atau saya mau langsung menengah, atau saya langsung advance, itu tidak masalah? Tidak masalah gitu. Jadi kalau saya tentunya saya sangat senang sekali yang advance, saya tetap mengambil advance. Saat ini saya juga mengambil yang bootcamp juga karena kita juga ada pelatihan fasilitator tentunya untuk pembelajaran lebih dalam, kita akan jelaskan masing-masing modulnya. Dan yang menengah nanti mungkin September saya juga akan ambil lagi. Di sini saya mengambil tadi dari advice atau saran dari Pak Mario bahwa belajar itu harus selalu kita lakukan. Oke ya, Pak Yuli pun belajar juga ya, luar biasa. Harus. Gitu.
Padahal mungkin buat Pak Yuli ini ilmunya sudah tidak asing ya. Ya, dan tapi tadi bahwa mengulang itu tentu tadi cross learning lah, belajar. Saya sendiri saat ini juga nanti akan belajar dari Bapak Ibu semuanya, dari Bondan juga. Jadi ya mindset itu menurut saya sangat penting. Ya, betul sekali Pak Yuli. Dan barangkali setiap waktu ya ada perkembangan ilmu pengetahuan sehingga kita perlu juga ya pengulangan itu ya, mengikuti. Oke. Betul sekali. Ya. Kemudian saya mau mengingatkan pada para peserta bahwa daftar hadir sudah bisa diisi ya. Kemudian nanti akan otomatis juga sertifikatnya terkirim. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi form absensinya ya, ada di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Linda, apakah ada call center dalam bahasa Indonesia katanya? Kita ada email, nanti saya sampaikan. Ntar saya coba share lagi. Jadi ini ada emailnya, bisa bertanya lewat email ya. Oke, jadi ini tambahan dari saya sebentar ya. Silakan. Jadi ini yang sering ditanyakan juga gitu. Jadi bagaimana mengatur kecepatan tadi ya. Jadi ini tadi 19 modul, waktunya sekitar 20 sampai 25 jam untuk menyelesaikannya seperti itu. Nah, setiap modul biasanya 30 menit sampai 2 jam gitu. Nah, pertimbangkan 1 atau 2 modul per sesi. Kalau ini biasanya kita juga ada sesi langsung, biasanya kita hanya sampaikan 1 sampai 2 modul seperti itu. Lalu kita ada video juga kita durasikan. Nah, tugas ada. Nah, setiap akhir modul kita sebut sebagai knowledge check ini adalah semacam kuis. Kuis itu akan ada sekitar 10 pertanyaan dari setiap modul, nanti akan dijawab dan ada skornya langsung keluar. Namun ketika saya skornya misalkan, saya baru mulai tapi skor saya baru 7 nih gitu. Saya ingin 8, boleh saya ulangi nggak? Kita boleh ulangi. Sampai berapa kali sampai mendapatkan semua jawaban benar misalkan gitu. Itu bisa dicoba, tidak ada batas waktunya. Mengulangi kuisnya boleh kapan saja, Pak Yuli ya? Boleh kapan saja gitu. Jadi artinya ketika belajar tujuannya kan untuk paham gitu ya. Jadi kuisnya ini ada 2. Jadi ada misalkan multiple choice atau pilihan berganda, dan ada multiple choice artinya pilihan berganda. Jadi ada beberapa pilihan yang kita ambil dari misalkan dari 5 ada 3 jawaban yang benar, kita harus pilih seperti itu. Itu ada modelnya. Jadi memahami modulnya akan sangat penting. Dan ini ketika tadi memulai 80% jadi 8 ya, rata-rata 8, maka nanti akan bisa ikut misal atau untuk bisa mendapatkan sertifikat. Ini contoh sertifikatnya. Ini contoh namanya ya, ini contoh namanya untuk sertifikat untuk Global Entrepreneurship and Innovation Bootcamp. Jadi ini yang modul yang pertama untuk modul dasar. Nanti ada modul yang yang menengah dan lanjutan tentu akan berbeda. Nah, ini yang tentu yang bahasa lain karena ada yang mengambil dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir ini email supportnya. Ini untuk Indonesia, ini silahkan kirim email ke 100mlearnersupport@thunderbird-indonesia.id. Nanti kita akan share juga untuk kontak ininya. Nah, ini nanti untuk pertanyaan, silakan Bapak Ibu ingin bertanya ketika ada kendala seperti itu, bisa ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuli. Bapak Ibu mudah-mudahan tadi sempat mencatat alamat emailnya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan di kolom chat Pak Yuli. Ini dari Pak Satrio. Mengenai tadi sepertinya sudah terjawab ya bahwa 3 program tadi bisa diikuti semuanya ya Pak Yuli ya. Bisa Tetapi diikuti. Barangkali kalau mau ikut semua mulai dari bootcamp Pak ya. Dari yang kalau saya menyarankan dari bootcamp untuk melihat sebenarnya pace saya gitu. Jadi ini dari pengalaman saya pribadi ketika memandu banyak grup begitu. Jadi niat awal saya sangat menghargai, kita punya semangat yang tinggi, tapi biasanya durasi itu kita sarankan mengambil modul yang bootcamp karena bisa jadi awal saya semangat, setiap minggu itu konsisten apa tidak gitu. Maka salah satu yang kita sarankan memang menjaga konsistensi sehingga nanti bisa selesai. Oke, jadi setelah selesai bootcamp baru ambil yang menengah begitu Pak, kalau memang mau lanjut begitu ya? Ya, dan atau langsung advance bisa, karena tugasnya akan berbeda. Di advance bahkan ada essay-nya, karena ini kan mengacu ke mini MBA ya, jadi levelnya berbeda, tugasnya berbeda. Oke, jadi disarankan ikut dari bootcamp, tapi kalaupun mau langsung menengah atau advance itu tidak masalah Pak ya? Boleh ya? Tidak masalah. Oke, baik. Dan akses
akses belajar modulnya apa bisa dilakukan secara atau harus berurutan. Jadi untuk yang bootcamp ini Pak, dari 19 modul itu kita akan mendapatkan secara berurutan Pak ya. Satu dulu, kemudian 2. Tidak. Jadi kalau yang bootcamp ini bisa mengambil modulnya kapan saja. Jadi saya ada contohnya. Sebentar. Saya coba cek lagi ya. Oke, saya coba share untuk modulnya. Jadi kalau nanti akan mendapatkan modul seperti ini, jadi ada modul sambutan, ada jadi modul 0 ini adalah sebenarnya modul 19 karena tadi memimpin di mengelola dunia global. Nanti akan ada modul 1 itu ada 1 sampai 11 sampai 14 seperti itu. Nah, ini saya bisa mengambil misalkan saya langsung ke modul 2 dulu, tidak apa-apa. Kalau saya lebih suka sebenarnya ya saya ikutin berurutan gitu. Nanti ketika sudah selesai ada tandanya nih, saya sudah mengerjakan kuisnya seperti itu. Nah, nilainya minimal 8 gitu. Kalau Halo Pak Yuli, suara Bapak hilang. Jadi fleksibel ya, di sini kita bisa mengambil modul tidak harus berurutan ya. Boleh memilih sesuai dengan topik yang sedang hangat saat ini barangkali atau dari peminatan kita Bapak Ibu. Sangat fleksibel ya. Halo, Pak Yuli. Ya baik Bapak Ibu, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, tadi sudah terjawab ya, jadi tidak ada time limit dalam program ini. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Lilik atau Bu Lilik ini ya. Kalau UMKM bagaimana? Oh Pak Yuli belum kembali ya? Baik. Bapak Ibu ya, kemudian ini dari Pak siapa nih? Jason ya, Mojokerto. Apakah program ini ada biaya? Tadi sudah disampaikan Pak ya, tidak ada biaya, beasiswa penuh Pak. Jadi full, tidak ada biaya. Gitu. Kemudian ini tadi ya, berikutnya dari Mbak Agustin. Ada semacam post-test. Untuk nilai post-test yang belum mencapai skor, apa boleh mengulang? Boleh mengulang, tadi sudah dijawab juga. Ini minimal skornya adalah 8, tapi kalau belum 8, itu boleh diulang kapan saja waktunya sampai mencapai skor yang seharusnya. Ya, kemudian materi bisa dijapri, Kak. Oke, modulnya nanti diperoleh lewat website ketika Bapak Ibu sudah mendaftar sebagai pembelajar di program ini. Tadi sudah disampaikan di awal ya, barangkali yang bertanya ini terlambat masuk Zoom barangkali begitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan modul bisa diperoleh setelah melakukan registrasi pada website Thunderbird dan sudah terdaftar menjadi learners atau pembelajar di sana atau peserta. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Hartoyo ya. Yang dimaksud jenjang lanjutan atau advance, syaratnya bukan formal advance. Baik, barangkali dari Thunderbird di sini ada yang bisa mewakili. Mbak Talita ada di sini? Ya, Mbak Anda. Ya, menunggu Pak Yuli bisa terhubung kembali. Pertanyaan dari Pak Hartoyo ini barangkali bisa dibantu dijawab Mbak Talita. Iya, betul Pak Hartoyo. Untuk ke jenjang lanjutan yang menengah ataupun advance itu syaratnya itu bukan kita harus S1 atau S2, tetapi lebih ke bobot pelajarannya itu lebih untuk yang menengah lebih bobot pelajaran anak kuliah S1 ya, biasanya ada Principle of Account, of Management dan lain-lainnya. Dan untuk advance memang bobotnya itu lebih pada bobot menengah dan lebih cocok mungkin ke pelajaran di S2 seperti itu, Pak Hartoyo. Ya. Pak Talita, terima kasih. Pak Yuli, selamat datang kembali. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, internet saya terputus ternyata. Kendala sinyal, iya.
Ya, kita masih melanjutkan ini, Pak. Tanya jawab di kolom chat. Tadi satu ini, pertanyaan dari Pak Hartoyo sudah dijawab oleh Mbak Talita. Kemudian berikutnya ini sudah dijawab juga, Pak, ya, mengenai apakah program dasar menengah dan lanjutan. Pilih salah satu, ketiganya juga boleh, Pak, ya. Boleh dipilih. Kalau memang ada waktu lebih lapang ya dari Bapak Ibu ingin mengambil semuanya berbarengan, tidak apa-apa. Baik, kemudian Pak Yuli dari Bu Tuti juga ini bertanya, ya, katanya saya mau ikut TOT, ya. Boleh minta alamat email? Tadi sudah disampaikan alamat emailnya. Ya, nanti dengan kontak dengan Talita ya, Bu Tuti, untuk kerjasama dengan universitas, nanti kita akan ada kerjasama tersendiri khususnya tentunya, gitu. Dan nanti kita akan bisa lakukan. Untuk UMKM bagaimana, Pak Yuli? Tentu bisa. Nanti ketika nanti untuk diskusi lanjutan untuk TOT misalkan gitu ya, nanti dengan Bu Enden dengan Talita ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang ingin misalkan menjadi fasilitator ya, nanti kita akan sampaikan seperti apa mekanismenya. Baik, nanti barangkali setelah fix akan seperti apa bisa kami sosialisasikan di grup UMKM Naik Kelas, Pak, ya, karena kami punya beberapa grup juga di sana. Dan juga disampaikan oleh para pengurus daerah. Kemudian ini dari Pak Husnul Khotimah ya, atau Ibu nih, mohon maaf kalau salah. Pak Yuli, mohon arahannya, saya sudah usia 54 tahun lulusan S1. Kemana nih? Kalau dari kami bahkan kita ada tahun mengambil modul ini, jadi tidak ada batasan usia. Jadi bisa ambil di lanjutan barangkali atau advance, Pak, ya? Untuk bisa, kalau saya sampaikan tadi, Bapak Ibu nyamannya di kursus yang mana, dilihat, nanti dicoba pace-nya, bobotnya seperti itu, dan menurut saya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali. Oke, baik. Kemudian ternyata masih banyak ya di bawah, kita pilih yang pertanyaannya belum disampaikan tadi. Oke, saya juga sampaikan bahwa absensi sudah dikirim kembali formnya. Yang belum, silakan diisi. Kemudian ada yang bertanya, kenapa yang lanjutan hanya bahasa Inggris, Pak Yuli? Ya, oke. Kenapa gitu? Karena tadi bahwa dalam program ini kita berusaha bertahap ya. Tadi yang kita fokus pertama memang bootcamp, yang ini kita sudah siapkan dalam 20 bahasa. Apakah nanti lanjutan akan ada dalam bahasa tadi 20 bahasa? Tentu gitu. Tapi ya kita akan selalu bertahap. Tadi kita memang fokus untuk dilanjutan. Kita baru dari 5 kita baru selesai 3 modul, jadi masih sebagian itu pun dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita sudah selesai 5-5-nya bahasa Inggris, tentu nanti kita baru akan terjemahkan ke dalam 20 bahasa tadi. Baik. Ini juga dari Ibu Julia Fitri ya, tadi juga baru saja dijawab ya untuk UMKM ya, nanti akan disampaikan kembali ya, disosialisasikan programnya akan seperti apa. Baik, Bapak Ibu barangkali masih ada pertanyaan, selain di kolom chat boleh raise hand, angkat tangannya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung ke Pak Yuli, mumpung beliau masih di sini bersama kita. Oke, kalau tidak barangkali saya mewakili. Oh, ada Pak Hartoyo nih, sudah angkat tangan. Silakan Pak Hartoyo, boleh disampaikan pertanyaannya langsung. Silakan Pak Hartoyo. Di unmute, Pak. Atau barangkali sebelum ke Pak Hartoyo, saya akan minta tanggapan Bu Emilia Basar di sini. Halo Bu Emil. Ada Bu Emilia Basar di sini. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Peningkatan Kapasitas, di mana bidang ini adalah yang salah satu tugasnya mengorganisir kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan seperti ini. Silakan Bu Emil. Terima kasih Bu Enden, Pak Yuli, Mbak Talita dari Thunderbird. Maaf saya belum bisa buka kameranya.
Baik, untuk Bapak Ibu dan teman-teman UMKM khususnya, bahwa kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, skills, dan juga memahami perkembangan dari bisnis UMKM pada level global maupun nasional. Dan tentu saja ini menjadi satu kesempatan buat kita untuk terus bisa mengembangkan usaha kita sendiri, bisnis kita sendiri, pada tingkat lokal, nasional, dan nantinya juga tentu pada tingkat yang lebih luas di global atau internasional. Dan terima kasih buat Pak Yuli dari Thunderbird, juga Mbak Talita atas kesempatan yang diberikan pada teman-teman pelaku UMKM di Indonesia, sehingga nanti kami bisa terus berkembang dan juga bisa memperkuat ekonomi untuk masyarakat dan Indonesia ya, terutama ya. Dan Teh Enden setelah ini juga nanti kita akan follow up untuk teman-teman yang hadir di sini agar juga bisa mengikuti program Thunderbird ini. Pak Yuli, saya cuma saran aja untuk kegiatan online ini mungkin bisa dipertimbangkan ada kegiatan pendampingan lewat Zoom bagi para peserta di bootcamp ini, minimal kalau nggak bisa sekali seminggu, barangkali 2 minggu ya sekali, atau paling tidak sebulan sekali untuk proses pendampingan, begitu Pak Yuli. Karena biasanya kalau hanya lewat online mandiri, saya paham sih untuk belajar mandiri seperti ini ya, karena pernah juga mengikuti program seperti ini pada level internasional memang. Tapi untuk kami di sini ada baiknya dipertimbangkan untuk ketemu, bisa aja salah satu dari tim Pak Yuli bisa melakukan pendampingan terhadap proses pembelajaran supaya bisa lebih lancar dan bisa lebih mendapatkan informasi lebih lengkap gitu, terutama pada proses pembelajarannya. Terima kasih Bu Enden juga Pak Yuli. Baik, terima kasih Bu Emil. Jadi sarannya Bu Emil, bisa ketemu kita pada waktu yang mungkin bisa disepakati sehingga bisa memastikan mendapatkan informasi yang lengkap, dan barangkali bisa lebih semangat Pak Yuli kalau ketemu langsung sama coach-nya gitu ya. Siap, Bu Den. Ya. Baik, saya kembali ke penanya Pak Hartoyo di Bandung. Bapak silakan pertanyaannya, tolong di-unmute dulu speakernya agar suara yang terdengar. Silakan. Baik, terima kasih Bu Den, Pak Yuli. Perkenalkan, saya Hartoyo dari Bandung. Kebetulan saya pelaku usaha dan pendamping UMKM juga. Dan apakah suara terdengar? Terdengar Pak, baik sekali suaranya terdengar. Saya pernah mengikuti atau istilahnya jadi siswa tetap di program kementerian yang Kampus Merdeka itu. Apakah ini sama atau istilahnya realisasi dari Merdeka Belajar itu kali ya? Karena tidak mensyaratkan untuk ijazah atau sertifikat ijazah formal, tapi yang penting mementingkan hasil dari atau kemampuan dari hasil belajar itu sendiri. Itu, terima kasih Bu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Hartoyo. Boleh dijawab dulu barangkali sebelum ke Bu Husnul-Khotimah. Pak Yuli, silakan. Siap, terima kasih Pak Hartoyo. Apakah ini implementasi dari Merdeka Belajar? Ya, tentunya kalau dari kami, saat ini pun kami ingin bekerja sama dalam proses ya, untuk nanti kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Tentu ya, ini salah satu komitmen dari Thunderbird dan Arizona State University untuk bisa memberikan impact atau dampak baik gitu ke khususnya Indonesia lah gitu. Karena kami juga ada kantor di Indonesia dan kantor kami tujuannya adalah bagaimana kita memberikan dampak baik terhadap komunitas khususnya di Indonesia tadi sesuai dengan target yang kita sampaikan. Salah satunya ini adalah target keempat dari pembangunan berkelanjutan, pendidikan untuk semua. Jadi semua orang boleh mengambil, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, dan kami dari Thunderbird ingin
mewujudkannya. Ya, demikian Pak Hartoyo. Ya, selanjutnya ke Ibu Husnul Khotimah. Ibu, silakan pertanyaannya. Ibu, belum terdengar suaranya. Belum terdengar Ibu suaranya. Masih mute, Bu. Masih di mute Ibu. Tanda speakernya dipencet dulu Ibu, biar suaranya terdengar. Udah dengar, Kak? Oh, ya, sudah terdengar, silakan Bu. Siap. Ya, Kak Yuli, saya ini kan pelaku UMKM, ya kan, dengan produk pawon nunung. Segala legalitas sudah saya udah jalanin prosesnya. Cuman saya dengan program Enden ini yang program yang ini saya ikutin ini, ya, Thunderbird ini saya suka sekali. Satu, untuk wawasan saya yang sudah tua ini, tapi saya ingin dengan sertifikatnya itu nanti bisa ini enggak tujuannya untuk apa gitu loh dengan program ini, ya kan? Saya jujur aja ya, single parent, kalau memang bisa saya buat untuk jadi moderator atau jadi pendamping atau jadi mentor gitu, saya suka sekali karena dengan usia saya ini kan sudah capek basar sana sini gitu. Makasih ya Kak. Mohon arahannya Pak Yuli. Baik, terima kasih Bu Husnul Khotimah. Ini pertanyaannya keren sekali loh. Langsung ya, sebagai pelaku UMKM, apa sih manfaat sertifikatnya Pak Yuli buat kami pelaku UMKM? Silakan. Oke, terima kasih Bu Husnul Khotimah. Jadi kalau sertifikat ini tadi, kalau dilihat dari tujuannya tentu sebagai bukti bahwa memiliki skill atau keterampilan tambahan ya dalam bidang kewirausahaan tentunya. Ini pola pikir. Jadi kalau teknik saya pikir Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman itu, tapi ini adalah pola pikir. Artinya harapannya ketika nanti ada model zamannya berubah, tantangannya berubah, dengan pola pikir ini kita selalu bisa beradaptasi. Tadi karena semua modul-modul yang tadi sudah mengajarkan. Yang kedua, apakah tadi misalkan ingin mengajarkan ke yang lain, tentu bisa gitu. Bagaimana caranya? Tentu kita harapkan modul ini bisa diakses banyak orang. Jadi ketika saya sudah mengakses, saya sudah lulus, tentu apakah saya bisa mengajar ke yang lain? Tentu karena saya sudah lulus, saya bisa gitu. Itu tujuannya. Lalu bagaimana caranya? Tentu bisa bekerja sama, misalkan Bu Husnul Khotimah misalkan di area tertentu, mungkin dengan kelurahan bisa bekerja sama bahwa untuk mengajarkan di kelurahan tersebut misalkan berapa yang mau diluluskan seperti itu. Nanti mungkin dari kelurahan bisa membantu. Programnya seperti itu supaya tujuannya adalah banyak orang semakin bisa mendapatkan dampak baik dari program ini, begitu Bu. Tapi apakah dari Thunderbird ada program lanjutan? Kita selalu berusaha untuk bisa bermitra, baik itu tadi ini contohnya dengan UMKM Naik Kelas, kita ingin mensosialisasikan program ini. Kita juga dengan beberapa pemerintah daerah, kita ada programnya juga. Harapannya nanti kita akan saling terhubung tentunya. Pak, apakah menjawab? Sudah terjawab Pak? Mau nanya dulu sebentar. Silakan. Kan tujuannya kan hanya untuk program pendidikan aja atau untuk pengembangan aset? Jujur Pak, UMKM tujuannya cuan. Ya. Oke. Saya jujur kalau kerja sosial dapur saya nggak ngebul. Kalau mau menjadi moderator kan otomatis saya kan juga sedikit banyak adalah yang saya cari biaya untuk saya gitu kan. Nah ini program sangat saya cari selama ini. Saya nggak ada biaya bisa dapat gratis, dan kedepannya saya bisa mengembangkan aset dan untuk pendidikan ke orang lain lagi. Terima kasih. Baik. Siap. Oke, lagi? Saya tanggapi terkait apakah bisa menjadi moderator, bisa. Yang kita selalu batasi adalah kita tidak boleh menarik biaya dari orang yang mau belajar gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya sampaikan, nanti dari kelurahannya Bu Husnul Khotimah misalkan bisa nggak meminta Bu Husnul jadi moderator, dan nanti misalkan nanti ada insentif seperti itu, boleh sekali gitu karena Bu Husnul Khotimah sudah lulus gitu. Nah, yang pasti yang boleh memberikan itu adalah dari kelurahan, bukan dari orang-orang yang datang untuk belajar. Harapannya itu karena
tadi yang kita sampaikan, semua orang boleh belajar secara ini full beasiswa, tidak ada pungutan biaya. Jadi kalau misalkan ada biaya yang keluar dari organisasi, tidak masalah. Ada biaya yang keluar dari pemerintah, tidak masalah. Yang kita harapkan, kita tidak mengharapkan dia itu keluar dari peserta, begitu. Jadi silakan dikerjasamakan. Iya. Jadi Pak Yuli, UMKM ini kan memang goalnya adalah cuan gitu ya. Tapi kan untuk mendapatkan cuan juga perlu ilmu Pak Yuli ya. Iya. Nah, program dari Thunderbird ini berupaya ya Bu Husnul Khotimah dan rekan-rekan lain adalah membekali kita dari sisi keilmuan gitu ya, sehingga hasilnya nanti kita bisa aplikasikan seperti tadi, seperti Bu Husnul Khotimah bilang, Bu, kita bisa mengembangkan aset, Bu, bisa menambah aset kalau ilmu kita sudah semakin banyak. Apalagi sekarang ya Pak ya, di era global. Nah, itu ya, barangkali ada strategi yang kita harus tahu, juga termasuk adalah kaitannya dengan perilaku kita Pak ya, sebagai UMKM, pelaku UMKM, bagaimana beretika bisnis, gitu, sehingga dari etika yang baik, kita bisa hasilkan juga cuan lebih banyak. Gitu kira-kira. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, Pak Yuli, saya ingin mewakili pertanyaan juga mengenai program Advance. Ini kapan bisa dimulai? Kalau tadi kan yang lanjutan itu di Agustus September, Pak, di musim gugur ya. Kalau untuk yang menengah, yang Advance itu kapan, Pak? Yang Advance sudah mulai. Jadi sudah mulai. Yang kita sampaikan yang Advance baru sebagian, artinya sudah ada. Saat ini sudah 3 kursus tersedia. Jadi yang kepemimpinan global itu sudah tersedia, dan yang kedua itu adalah entrepreneurship, jadi kewirausahaan global sudah tersedia, dan accounting sudah tersedia. Jadi masing-masing itu kalau dilihat, berarti kalau dihitung secara SKS sudah ada 9 SKS yang tersedia. Jadi kalau 135 jam, saya sih asumsi satu kursusnya itu sekitar 3,5 bulan kalau memang konsisten. Jadi mungkin bisa diambil dari sekarang, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi sudah bisa menyusul ya Pak kalau ada peserta di sini yang mau ikut program Advance Pak ya? Bisa sekali. Oke, kemudian untuk dilanjutkan menuju micro MBA-nya itu seperti apa Pak prosesnya Pak Yuli? Jadi kalau sertifikat yang Advance itu sudah setara dengan mini MBA atau micro master gitu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sekalian sekarang mengambil kelas mini MBA ya gitu, rata-rata mendapatkannya tiga kelas gitu. Jadi kelas biasanya itu finance gitu ya. Jadi bisnis, keuangan, dan juga marketing gitu. Nah ini Bapak Ibu dapat 5 gitu. Jadi ada kepemimpinan globalnya, ada ada entrepreneurship-nya, ada data analytics-nya, ada finance accounting-nya, dan juga ada marketing-nya. Jadi itu sudah sangat komprehensif. Nah, kalau misalkan mau menjadi gelar S2-nya gitu. Kalau contoh kita ambil contoh di Thunderbird. Thunderbird itu untuk gelar S2 itu ada 30 SKS. Nah, 30 SKS. 30 SKS. Nah, yang untuk program ini tadi berapa SKS totalnya? 15 kan gitu. 15. Artinya sudah setengah jalan. Setengah jalan itu apakah mau dilanjutkan? Tentu bisa gitu. Atau kalau mau berhenti di situ sudah dapat sertifikat. Kalau dilanjutkan, Thunderbird ada beasiswa nggak? Ada, kita ada peluang nanti beasiswanya setiap tahun juga akan ada programnya untuk lanjut sampai S2. Atau misalkan saya tidak beasiswa gitu. Nah, untuk negara berkembang pun Thunderbird ada beasiswa khusus untuk negara berkembang, walaupun tidak penuh gitu. Jadi ada macam-macam peluangnya. Dan misalkan dari perusahaan atau dari pemerintah nanti bisa menyediakan juga untuk lanjutannya. Jadi setengah jalan ini menurut saya sudah sangat antara yang pertama dapat sertifikatnya, yang kedua peluang untuk menyelesaikannya tentu akan lebih besar. Oke, nah di komunitas UMKM Naik Kelas juga kan banyak akademisi ya, barangkali bisa melanjutkan untuk menjadi pendamping ya, atau menjadi trainer tadi ya Pak Yuli. Nah ini bisa dilanjutkan ya Pak ya, nanti prosedurnya barangkali bisa diakses juga di website atau seperti apa nih untuk lanjut MBA-nya? Kalau untuk peserta, silakan akses di websitenya. Tapi kalau misalkan kita mengacu ke fasilitator,
tentu akan ada training lanjutannya. Nah, tentu ini jalurnya berbeda ya, karena yang program yang kita sampaikan tadi kan ini program untuk peserta, Bapak Ibu silakan ambil, tidak ada batasan. Kalau untuk fasilitator tentu ada jam tambahannya. Baik. Ya, untuk peserta ya bisa lanjut. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Silahkan. Ini programnya menarik sekali ya, ada banyak peluang bagi kita untuk terus belajar, gitu ya, dan melihat isu-isu global ya, Pak Yuli ya. Betul, Bu Ande. Nah, ini ada pertanyaan di chat, gimana Bu Ande? Ini yang katanya ada yang menyampaikan bahwa terkendala bahasa nih, kata Pak Lili. Nah, kalau untuk bootcamp sudah bahasa Indonesia ya Pak Lili ya? Pak Yuli, untuk di menengah tadi juga bahasa Indonesia Pak ya? Di menengah kita belum, karena kita akan baru launching di bulan Agustus, tapi kemungkinan kita biasanya akan launching dalam bahasa Inggris dulu. Oke. Baik, untuk menengah masih bahasa Inggris. Tapi Pak, untuk yang lanjutan dan advance juga ini diselenggarakan secara asinkronus ya? Sama ya Pak? Semua asinkronus. Jadi sebenarnya pelajari modulnya bisa sambil lihat Google Translate dong Pak ya? Bisa, tentu bisa. Bahasanya bisa diakalin tuh. Dan tadi misalkan kalau memang ada fasilitator, tentu ada semacam menjadi kelas ya. Itu kan bisa dilakukan di kampus, bisa menjadi kelas tersendiri, dan menurut saya itu cukup menarik juga. Baik, di sini sudah ada yang raise hand Pak Yuli, ada Ibu Yeni. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya Pak, selamat pagi. Saya mau tanya, kalau untuk dari Bapaknya ada kelas untuk kayak itu nggak, how to be an effective entrepreneur in the online market, like Shopee or maybe Tokopedia, because there are lots of patrons online ya, in my opinion. Thank you. Ya, makasih Bu Yeni. Pak Yuli, Bu Yeni bertanya, ada kelas untuk pemasaran efektif di kelas apa di online shop ya atau marketplace? Sangat menarik sekali pertanyaan dari Bu Yeni tadi gitu. Kalau yang tadi saya sampaikan bahwa program ini lebih banyak, kalau yang di bootcamp ini adalah untuk penguasaan pola pikir atau mindset gitu. Artinya yang kita tawarkan di sini adalah bagaimana membentuk pola pikir sebagai wirausahawan yang inovatif. Yang tadi mungkin dari Bu Yeni tanyakan adalah lebih ke teknikal, dan menurut saya saat ini cukup banyak juga program-program yang masuk ke teknikal, misalkan bagaimana membuat sosial media, bagaimana promosi di sosial media, baik itu Instagram, Facebook, ataupun misalkan saat ini sudah ada WA bisnis, dan juga tentang online shop lebih teknikal, menurut saya sudah banyak juga saat ini. Jadi kalau ditanya apakah di modul ini ada, kita sampaikan kita tidak ada untuk yang teknikal seperti itu. Tapi di konsep bahwa peran sosial media penting, itu ada kita bahas. Baik, ya. Jadi sebenarnya mencakup ya Pak ya, ada ya. Mencakup dari sisi mindset-nya, pola pikirnya, begitu Bu Anden. Kemudian kalau untuk tips-tips teknisnya dari komunitas UMKM Naik Kelas sebenarnya banyak juga diselenggarakan Ibu Yeni. Barangkali nanti Ibu bisa lihat lebih cermat lagi pengumuman ya atau info-info di grup mengenai kegiatan serupa. Berikutnya ada Pak Cepi Faisal Lutfi. Silakan Pak, pertanyaan Bapak. Halo, selamat pagi, salam kenal Bu Enden dan Pak Yuli. Halo Pak. Saya terus terang saya baru bergabung ke 1-2 minggu ini dari grup WhatsApp itu. Jadi menarik sekali sebetulnya, tapi mohon maaf kalau saya tertinggal informasinya atau tertinggal dalam grup ini, nggak terlalu mengikuti, tapi saya pengen terus mengikuti dari mulai per hari ini gitu. Saya cerita sedikit, tahun 2020 saya dan istri saya dan adiknya istri saya kan punya usaha kecil-kecilan gitulah ya, jualan snack-snack sama cake dalam potongan-potongan kecil gitu, dan sudah mulai jualan waktu itu karena pandemik ya, banyak kan jualan juga lewat online ya. Tapi
sejujurnya kan mimpinya kita pasti kan makin besar tuh akhirnya jualan kita jadi B2B juga, bukan cuma B2C gitu ya. Kalau B2C kan angka putarannya memang katakanlah untuk saya dengan punya 2 anak itu hasil keuntungannya nggak bisa buat hidup gitu kan. Nggak cukup layak lah gitu. Jadi kita coba untuk B2B kan. Nah, di B2B inilah kemudian kita ketemu kendala di mana tingkat persaingan harga terlalu masif gitu, kompetitif sekali. Terus kedua, cara bayar. Jadi misalkan saya masuk ke tempat-tempat snack, saya masuk ke karaoke, tempat karaoke, ke kafe, atau ke perkantoran gitu ya, yang ada kantinnya gitu. Terus kemudian ada beberapa channel B2B lainnya kayak rumah sakit gitu ya. Ternyata kompetisinya bukan cuma di harga, tapi juga di cara bayar yang mereka kebanyakan konsinyasi. Dalam hitungan cash flow, kalau konsinyasi sangat buruk sih, kurang. Ya buat kami yang namanya UMKM kan terbatas gitu ya permodalan gitu ya. Menunggu Pak ya. Jadi ya artinya kalau bersaingnya dengan pengusaha besar atau pengusaha di kelas kategori produk yang sama tapi mereka perusahaannya raksasa, kita tergencet dengan harga sama cara bayar gitu. Terutama cara bayar. Maksud saya apakah ada upaya dalam kelompok komunitas ini atau kelompok UMKM yang diprakarsai Pak Yuli ini, Thunderbird ya, untuk bagaimana ya membuat, saya nggak tahu juga kemana saya harus curhatnya gitu. Saya nggak tahu apakah pemerintah ada yang regulator ada yang punya aturan main seperti ini, gimana supaya UMKM tidak tergencet sama perusahaan besar yang bisa cara bayarnya konsinyasi atau jatuh temponya tuh panjang. Sementara di UMKM kan pengennya berkembang ke penjualannya ke B2B, tapi kalau B2B-nya minta, customer-nya minta cara bayar yang panjang atau konsinyasi, kami nggak akan jadi berkembang lagi. Barangkali, mudah-mudahan pertanyaan saya nyambung nih, mohon maaf. Kalau misalkan nggak nyambung, tolong dikoreksi, tapi kalau misalkan bisa, tolong dibantu, diarahkan gimana kira-kira solusi dari problem yang saya maksud. Gitu Pak Yuli, Bu Ellen, terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Cepi. Silakan Pak Yuli bisa menanggapi yang terkait dengan nanti mungkin Thunderbird. antara Bu Emilia atau Bu Enden juga bisa menambahkan ya dari komunitas UMKM naik kelas. Kalau dari program yang bootcamp ini biasanya ada juga memang modul khusus mengenai pendanaan gitu. Pendanaan artinya pada beberapa model pendanaan yang memang harus pendekatan yang bisa diambil gitu. Karena banyak sekali mungkin kan Bapak Ibu dengan menjalankan UMKM ini banyak pendanaan memang dari modal sendiri seperti itu. Semua sendiri sehingga tadi ketika mau di-scale, mau diperbesar, dieskalasi, ada tantangan di situ ketika pendanaannya terbatas. Nah, ada alternatif seperti apa? Ada modelnya, ada kalau contoh baik itu UMKM atau contoh misalkan orang mengatakan sebagai startup gitu. Kenapa orang menyatakan misalkan contoh Tokopedia atau Gojek yang dilihat dari untungnya mungkin belum gitu, tapi pendanaannya sangat besar sekali gitu. Nah, apa yang membedakan itu? Nah, itu mungkin bisa menjadi pembelajaran khususnya dari Pak Cepi ya di sini gitu. Tapi kalau dari sisi kebijakan ataukah misalkan solusi saat ini, apakah dari pemerintah atau dari swasta ada, mungkin dari Bu Enden atau dari Bu Emilia yang mungkin akan bisa lebih menjawab. Ya, baik Pak Yuli, terima kasih. Jadi Pak CP barangkali karena baru bergabung di komunitas UMKM naik kelas, nanti Bapak bisa mengikuti program-programnya. Kami banyak juga menyelenggarakan webinar-webinar terkait Pak CP ya, terutama untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM sehingga kita bisa sama-sama mencari peluang gitu ya yang lebih baik untuk pengembangan usaha. Gitu. Baik, kemudian Pak Yuli mengenai komunitas, ada komunitas 100 juta UMKM sedunia, Pak? Atau 100 juta learners? Ya, jadi target kita adalah kita ingin menjangkau 100 juta pembelajar, dari 100 juta learners. Memang seluruh dunia, Jan. Kemarin pun dari Wakil Presiden Amerika Serikat sudah meluncurkan program ini di Afrika ya, gitu. Jadi kalau kita lihat dari model ekonomi kita kan yang paling mirip di negara berkembang ini,
kita cukup dekat mungkin dengan Amerika Latin atau mungkin dengan Asia pun kita ada juga gitu, dengan Afrika di negara tertentu dengan contoh adalah pendapatan per kapita gitu yang mirip, tentu akan ada pembelajaran di situ. Nah, saat ini kita masih dalam tahap sosialisasi untuk menjangkau lebih banyak orang. Harapannya nanti bisa terkumpul menjadi sebuah jaringan, dan ketika nanti memang jumlahnya memang sudah 100 juta, bayangkan kalau setiap produk bisa dipromosikan di situ, itu bayangan saya gitu, sehingga semua akan bisa terkoneksi dalam satu jaringan entrepreneur gitu seluruh dunia. Gitu Bu Den. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan nanti bisa kami sosialisasikan segera ya Pak ya, tindak lanjut dari webinar hari ini, dan memberikan peluang kami untuk belajar lebih banyak sehingga bisa menjadi pelaku UMKM yang terus naik kelas. Baik, Pak Yuli, sebelum kita tutup, mohon berkenan menyampaikan closing statement. Silakan. Baik, terima kasih Bu Den. Untuk Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya ingin mungkin menyampaikan, pertama adalah terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya untuk bisa sharing di pagi ini. Yang kedua adalah saya ingin tadi mengulangi lagi juga pesan dari Bapak Mario Teguh selaku Ketua Dewan Pakar, bahwa mindset atau pola pikir belajar dan bertumbuh ini menjadi bagian yang harus kita lakukan sehari-hari. Baik itu sebagai pelaku usaha yang Bapak Ibu saat ini jalankan, ataupun sebagai pribadi. Dan yang kami lakukan saat ini dari Thunderbird School of Global Management Arizona State University adalah memberikan platform, memberikan peluang untuk kita bisa belajar, dan juga syukur-syukur kita bisa selesai mendapatkan sertifikat yang membuktikan bahwa kita mencapai sebuah pembelajaran yang berdampak baik. Dan nanti harapannya juga dari sini Bapak Ibu juga bisa memperkenalkan ke teman-teman lain, atau mungkin untuk anak yang memang masuk, misalkan sudah SMA, ataupun baik lagi, bahwa ini menjadi proses yang selalu tumbuh dan membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Dari kami tentunya kita akan selalu berusaha lebih baik lagi dari kami di Thunderbird untuk bisa memberikan program-program yang berkualitas untuk Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bu Den. Baik Pak Yuli. Bapak Ibu, bersama kita telah hadir Pak Raden Teddy, Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas. Pak Teddy selamat bergabung. Nah, Pak Teddy hadir untuk memberikan closing statement nih, ya, kaitannya dengan program dari Thunderbird dan pelaku UMKM yang mau naik kelas nih Pak, di komunitas UMKM Naik Kelas. Silakan Pak Teddy. Baik, terima kasih Bu Den. Pak Yuli, apa kabar? Luar biasa nih. Terima kasih Pak Yuli, teman-teman dari Thunderbird dan Arizona State University, Bu Talita, ada Pak atau Ibu Naufal juga di sini hadir. Teman-teman semua, ini luar biasa sekali, suatu peluang kesempatan bagi teman-teman pelaku UMKM di Indonesia untuk mendapatkan begitu banyak wawasan. 25 tahun pelaku UMKM di Indonesia ini tidak berkembang signifikan. Jadi salah satu penyebab tidak berkembang signifikannya itu yang kami kaji dan kami lihat adalah wawasan kita yang sangat masih lemah sekali. Dan kedua adalah mental, etika, dan sikap kita. Kita begitu banyak dapat pembinaan, bimbingan, pelatihan, berbagai hal. Pembuatan laporan keuangan, strategi marketing, macam-macam, ya, bagaimana mendapatkan permodalan dan lain-lain. Namun kita masih begini-begini saja. Survei Komunitas UMKM Naik Kelas tahun 2022 mengatakan bahwa 42% pelaku UMKM di Indonesia ini masuk garis kemiskinan. Sedih sekali. Mungkin bisa jadi salah satu dampak pandemi COVID-19. Dan 99% lebih pelaku UMKM di Indonesia ini omsetnya masih di bawah 50 juta per tahun. Jadi pendapatan teman-teman masih sangat rendah sekali. Dan ini menjadi PR banyak pihak, termasuk kami, Komunitas UMKM Naik Kelas, ingin berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM di Indonesia. Untuk itu, Komunitas UMKM Naik Kelas ingin sinergi dengan banyak pihak, termasuk dengan Pak Yuli dan teman-teman dari Thunderbird
Arizona University sehubungan dengan meningkatkan kapasitas teman-teman semua. Tadi saya mohon izin tidak bisa mengikuti secara langsung karena juga ada dua agenda yang sama. Saya mohon berkenan tadi Pak Maria Teguh memberikan sambutan dan sedikit motivasi lah kepada teman-teman semua. Komunitas UMKM Naik-Kelas didukung oleh banyak tokoh-tokoh nasional karena kami Komunitas UMKM Naik-Kelas ingin bekerja secara sosial, secara profesional tentunya. Nah, selain Pak Maria Teguh, juga ada Pak Agung Laksono yang kita tahu beliau Dewan Pertimbangan Presiden. Ada Ibu Elsa Sarip yang ingin sekali membantu teman-teman. Bahkan Bu Elsa bilang ke saya, Ted, kalau ada UMKM yang bermasalah hukum dan kita benar, saya yang bela, saya akan di depan. Ini saya sedang sekali dukungan tokoh-tokoh nasional termasuk Pak Dr. Firman Wijaya, Asisten Staf Ahli Wakil Presiden. Ada Pak Dr. Mukti Mubarok, Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan masih banyak lagi termasuk perusahaan-perusahaan tokoh-tokoh dari berbagai perusahaan besar, dari Bakri, dari yang lain-lain juga, termasuk komisaris BUMN. Ini adalah suatu kekuatan dari komunitas UMKM Naik-Kelas untuk berkontribusi kepada pelaku UMKM di Indonesia. Ada 19 materi tadi, komplit banget Bapak Ibu ya, sangat komplit sekali, dan saya melihat ada beberapa persen yang berkaitan dengan etika, sikap, dan mental kita. Nah, komunitas UMKM Naik-Kelas juga banyak memberikan pelatihan. Dalam waktu dekat kita akan segera mulai 1000 motivator bisnis bersama Pak Maria Teguh. Salah satunya adalah meningkatkan bagaimana etika, sikap, dan mental teman-teman semua di dalam berbisnis. Ayolah, mari kita berubah. Ya, semua butuh duit. Kita semua butuh duit. Kita ingin teman-teman pelaku UMKM sebagian besar dari hari ke hari mencari kebutuhan pokok. Mari kita berubah. Kita lakukan yang terbaik, kita perbanyak wawasan. Setidaknya dengan mengikuti program Thunderbird ini, kita memiliki banyak sekali wawasan yang akan kita dapat. Wawasan akan meningkatkan kapasitas teman-teman di dalam berbisnis tentunya. Banyak orang sukses yang hari ini sukses awalnya dari nol. Mereka terus belajar, meningkatkan kapasitas. Bukan sekedar teori, teman-teman. Biarkanlah orang-orang bilang, itu mah teori. Yakin saja, karena mereka tidak sedang kita maju, tentunya ya. Wawasan didapat dari teori. Teori bisa dengan diskusi, bisa dengan belajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunitas UMKM Naik-Kelas setidaknya melihat ada 3 kelemahan utama, teman-teman pelaku UMKM. Kompetensi, jaringan pasar, dan permodalan. Dan ketiga ini sering kita berikan kepada teman semua. Minggu depan atau tepatnya hari Rabu ini juga kita memberikan sharing tentang satu materi yang sangat bagus ya, yang nantinya teman-teman bisa mendapatkan dari teman-teman dari Smesco, Kemenko UKM. Jadi bagaimana program Smesco ini di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, bagaimana program Smesco dalam meningkatkan pembinaan promosi produk, ya, bagaimana kurasinya dan lain-lain. Bu Astika Kasiro, salah satu kepala bagian di Smesco, akan memaparkan. Bu Astika, Wakil Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri Komunitas UMKM Naik-Kelas. Beliau juga pejabat di Smesco Kemenko UKM. Juga ada Pak Roshinaga nantinya akan menyampaikan bagaimana mengurus haki, karena haki ini sangat penting sekali. Jangan sampai nanti teman-teman UMKM sudah besar, merek Anda diambil orang lain. Dan kita semua dirugikan bersama Pak Roshinaga juga. Dengan moderatornya nanti Pak Hertanto, Komite Tetap Peningkatan Kapasitas Komunitas UMKM Naik-Kelas. Pak Roy Sinaga juga, Wakil Ketua Umum Komunitas UMKM Naik-Kelas bidang sertifikasi dan kurasi. Teman-teman bisa komunikasi dengan mereka semua, ya, Bu Astika, Pak Roy, dan Pak Hertanto. Jadi kalau teman-teman sering ikut acara-acara Smesco, Bu Astika dan Pak Roy adalah orang-orangnya Smesco. Juga tadi ada pertanyaan tentang permodalan. Saya sudah sampaikan, saya sendiri akan menyampaikan tentang bagaimana membimbing teman-teman untuk mendapatkan permodalan. Walaupun ya ini permodalan bukan hal yang utama, tapi hal penting bagi pelaku UMKM. Kita akan bekerja sama salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia. Mereka sudah bertemu dengan kita, Komunitas UMKM Naik-Kelas, segera bekerja sama. Dan mereka minta dibimbing dulu, yang bagus diajukan, dan mereka akan memberikan pengucuran kredit. Kebenaran saya mengarang buku Strategi Sukses yang cukup bestseller di Gramedia. Saya dulu 17 tahun di perbankan, sehingga saya ingin sekali berkontribusi membimbing teman-teman untuk mendapatkan permodalan. Maka
Kadang-kadang teman-teman, saya butuh modal 50 juta. Dari mana sih angkanya 50 juta? Apa tepat? Ataukah nanti berlebihan atau kurang? Jangan sampai kebutuhan modal teman-teman itu sebenarnya mengajukan 50 juta, sebenarnya 15 juta saja. Jadi harus tepat sekali. Ada perhitungan dan saya akan sampaikan itu. Silakan nanti Kang Asep ya untuk menyampaikan kalau teman-teman untuk ikut bimbingan bersama saya langsung untuk pendampingan modal usaha. Teman-teman semua, pelaku UMKM, Komunitas UMKM Naik Kelas sudah berdiri tahun 2020, masih baru sama sekali. Alhamdulillah sudah terbentuk di 34 provinsi. Ini dalam proses 4 provinsi baru, sehingga 38 provinsi akan sudah ada semua susunan pengurus kita dengan 4 perwakilan luar negeri, Amerika Serikat, Prancis, Brunei Darussalam, dan Belgia. Beberapa waktu yang lalu, komite perwakilan Belgia juga sudah memberikan paparan bagaimana ekspor ke Belgia dan Eropa. Kami siap menjadi mentoring teman-teman semua, karena para pengurus seperti Bu Enden, Bu Emil di sini adalah bidang peningkatan kapasitas yang ada di sini, ada juga Bu Hanifah. Mereka semua juga selain pelaku UMKM juga akademisi. Bu Enden di IPB, ya. Bu Emil juga di IPB, Bu Hanifah di Universitas 11 Maret, yang benar-benar expert ingin membimbing teman-teman semata-mata adalah program sosial kami semua. Terima kasih sekali lagi Pak Yuli, Bu Talita, Pak atau Ibu Noval. Luar biasa sekali acara hari ini. Mudah-mudahan teman-teman, ayo kita daftar, kita ikut program ini. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan meningkatkan wawasan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kontribusinya yang telah berpartisipasi dalam webinar ini, yang mengajukan pertanyaan ya. Kemudian Pak Yuli, Mbak Talita dari Thunderbird Global Management, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Dan sebelum kita tutup, barangkali Pak Teddy kita akan foto bersama. Ya, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya, kita dokumentasikan. Ya, silakan Bapak Ibu, kameranya dibuka. Kita akan foto bersama. Ini bukti kita sebagai keluarga ya Pak Teddy ya. Harus sering-sering foto nih. Baik, kita ya di slide 1 dulu. 1, 2, 3. Baik, berikutnya di slide 2. Silakan yang belum dibuka kameranya, Kang Asep. Atau barangkali yang memang berhalangan membuka kamera, tidak apa-apa. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Ya, berikutnya di slide ketiga. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi ya, maka itu menjadi pertanda berakhirnya pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di webinar atau ruang Zoom berikutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Yuli, thank you Pak Yuli, Bu Talita. Ya, terima kasih. Kapan-kapan ngopi kita Pak Yuli. Ya, silakan. Terima kasih Bu Enden, Pak Ketum, Pak Yuli, makasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, izin live. Terima kasih.